Oke guys, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini materi kita adalah mempelajari atau servis mekanisme dari jam tangan tanpa jarum. Nah, di sini ada jam tangan, dia tidak menggunakan jarum, melainkan dia menggunakan roda yang berputar sebagai jarum penunjuk waktunya. Untuk menunjuk waktu tentu menggunakan angka-angka seperti ini, misalkan pukul 6 lebih dan ini detiknya, detik, menit, jam kayak gitu sama. Sebenarnya ini kalau dilihat dari sini itu sama ya, sama mekanismenya itu sama dengan jam tangan analog lainnya. Cuma ini ada variasi yang berbeda. Oke, seperti apa detailnya? Apakah ini mesinnya sama dengan yang lain atau beda? Langsung saja kita bongkar. Di sini dia tidak menggunakan drat, saya lihat tidak menggunakan drat, melainkan menggunakan congkelan seperti ini. Langsung saja kita buka dengan cara menyongkelnya seperti ini. Nah, seperti berikut. Oke, di sini sama ya guys ya, sama mekanismenya atau penggeraknya menggunakan mesin jam pada umumnya. Cuma di sini menggunakan mesin dengan tipe AL35E atau seri AL, seri dari AL. Oke, langsung saja kita buka mesinnya seperti ini. Ini pada mesinnya kita bisa mencopotnya dengan mencari tombol pasnya. Oke, tombol pasnya seperti ini. Saya cari, ini ketemu di ujung sini ya, biasanya ya umumnya di sini. Semua jam biasanya rata-rata di dekat dengan knopnya, namun ada yang berbeda juga, ada yang di tengah atau di belakangnya. Sebentar saya cari dulu tombol pasnya dulu. Saya tekan menggunakan pinset, baru saya lepas knopnya guys. Oke, langsung kita lihat mekanismenya seperti apa pada jam tangan ini, jam tangan berikut. Nanti kita buka detailnya ya guys ya, dalamnya itu seperti apa gitu. Namun sebelumnya kita cek dulu apakah ini hidup atau mati. Jika mati ya perlu dihidupkan dulu. Nah, di sini mati guys ya. Oke, seperti apa sistem gerakannya, langsung saja kita lihat. Sebentar saya buka dulu, saya ganti dulu baterainya. Apakah ini rusak mesinnya atau cuma ganti baterai doang. Untuk jam tangan dengan mekanisme seperti ini tentunya kalau misalkan yang masih awam itu dia akan kesusahan untuk melihat waktu. Namun kalau sudah terbiasa ya sangat mudah, soalnya angkanya menunjukkan angka waktu, bukan garis atau angka Romawi atau angka-angka yang tidak dikenal. Nah, di sini hidup. Pada jam tangan ini yang paling atas itu sama mekanismenya, itu sama dengan jam tangan analog lainnya, yaitu gerakan pada putaran gini adalah gerakan detik, yang kedua adalah gerakan menit, dan yang ketiga adalah gerakan penunjuk jam tangan atau pukul waktu itu sendiri. Karena ini agak tebal, tentunya di sini agak tebal, tentunya ini jarumnya ya seperti itu. Langsung kita buka saja bagaimana cara membukanya. Kita bisa cek dulu, kita bisa pelajari dulu. Oh ya, seperti ini udah. Oke, berarti kita bisa membuka dengan membuka jarum detiknya dulu guys ya. Kita tidak bisa langsung buka sini, nggak bisa, soalnya jarum detiknya ini ada di atas. Jadi kita buka saja langsung jarum detiknya ini. Kita matikan dulu jam tangannya dengan menarik tuas knopnya. Ini tidak bisa menggunakan alat seperti ini, alat penjabut jarum seperti ini nggak bisa. Dia bisa menggunakan alat seperti itu atau penset seperti ini. Kita bisa menggunakan penset seperti ini guys. Oke, dari sini saja biar tidak menghantam bodinya. Agak susah ini guys. Aduh, ini agak susah guys, tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, seperti ini. Oke, jadi mekanismenya seperti jarum, cuma ini berbentuk
bulat gitu guys ya. Seperti ini. Lalu kita bisa membuka bagian yang di sini. Oh, ini dari sini guys ya. Kita bisa membuka bagian yang di sini. Pelan-pelan kita cari dulu selahnya. Oh, ini ada bautnya seperti ini. Kita buka dulu pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, udah terbuka guys ya. Jadi jam tangan ini itu dia tidak menggunakan jarum pada umumnya, cuma dia menggunakan jarum yang bulat seperti roda ini. Untuk variasinya nanti bisa ada yang juga menggunakan gear, ada yang lain-lain. Kita lihat dulu mekanismenya ini seperti apa. Oke, langsung bisa kita buka kayak dengan menggunakan ini. Nah, di sini saya sudah membukanya. Oke, ini jatuh guys. Saya buka dulu. Aduh, nah seperti ini saya buka. Lalu kita pelajari cara masangnya jarum. Aduh, ini ada sedikit sobek ini guys. Jadi kalau nggak hati-hati ini sobek. Tapi nggak mempengaruhi sih. Nah, seperti ini. Jadi mekanisme mesin daripada jam tangan ini cuma seperti ini guys. Kita buka dulu. Nah, seperti ini. Mesinnya sama dengan mesin jam tangan pada umumnya. Dia menggunakan AL35E dari Epson ya ini. Oke, kita pasang kembali, tentunya dengan melihat ini koakan ini untuk sebagai arah knob, atau bisa juga berbeda kayaknya ini. Kita pasang lagi. Oke, kita pasang di sini ya guys ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang ininya, ini jam 2 pukul 12-nya menghadap ke atas ginilah. Sama mekanismenya itu sama, saya belum pernah buka ini sama sekali, cuma saya lihat tetap jam tangan itu pada intinya mekanismenya itu sama, cuma dia ada varian-varian yang membedakan gitu aja. Oke, berarti pukul 12 ini di atas. Karena saya menyenterkan itu pada knobnya ini adalah pukul 6 dan ini 3. Kita coba dulu, kita masukkan ini ya, kita pasang lagi jarumnya. Oke, kita senterkan. Sebentar, kita bersihkan dulu. Kita senterkan sudah. Baru pada menit ini kita carinya di mana ya, 10:15. Berarti pada garis ini ya, 05 ya, 05 ini pada garis 10:15. Oh, 60 ya, berarti 60 guys ya. Ini masangnya langsung di angka 60. Masang jarumnya langsung di angka 60 seperti ini. Kita sesuaikan, kita pastikan dia masuk. Kan ini nggak bisa dilihat dari samping. Bentar, kalau kayak gini salah guys. Ini salah, kita harus menyenterkan ini ke pukul 60 seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi 12:60 gitu guys ya. Gitu. Kita cek dulu, kita cari apakah benar.
apakah benar kita bisa memasang ini kembali. Ini ada garisnya di sini. Kayaknya nggak gitu sih guys. Kalau di sini garisnya, tapi kita coba dulu. Kita coba dulu guys ya. Oke, kita coba dulu pukul 12. Nah, ini kan pukul 12. Berarti kalau saya mau buat pas itu bagaimana? 12 pas, pukul 12 pas misalkan seperti ini. Ini pukul 12 lebih 15. Petunjuknya itu ada di sini sebenarnya, ada si garis ini. Cara melihat waktunya. Kalau tak buat gini, itu salah. Seharusnya saya salah. Seharusnya garis ini pada pukul 12 ini bisa mengarah pada di garis antara 60 sama 05 ini, antara menit 60 sama 05 ini. Berarti seharusnya senternya itu antara garis di garis ini, 12 garis ini. Berarti saya salah memasang jarumnya, ini salah. Sekarang saya bongkar kembali gitu. Jadi pemasangan jarumnya itu tidak gimana ya, tidak bisa. Oke, saya pelajari dulu mekanismenya. Karena garis ini itu sejajar dengan garis kenop pada kenop ini, jadi saya bisa menyamakan waktu garis ini ke kenop ini gitu. Kita coba apakah teori saya ini benar. Kita samakan waktunya di sini pukul 12. Nah, di sini saya samakan dengan kenop. Jadi pukul 12 ini saya samakan dengan kenop. Seperti ini. Saya bongkar kembali pada jarum menitnya. Saya bongkar kembali jarum menitnya. Oke, saya rapatkan dulu ini jamnya. Oke, sudah rapat saya kira. Kita bersihkan lagi karena biar dari debu-debu biar bersih. Oke, ini tadi ada kecelakaan dikit, agak sobek tapi tidak terlalu berpengaruh. Lalu saya sejajarkan tadi pada garis antara 05 sama 60 seperti ini. Pada angka garis yang sejajar dari sebentar saya atur dulu. Sejajar dari angka menit 05 sampai 60 saya sejajarkan dengan garis ini. Nah, seperti ini. Oke, kita coba apakah teori ini benar. Kalau benar ya kita lanjutkan, kalau tidak ya kita benahi dulu kesalahannya di mana gitu. Nah, kita bersihkan dulu sebelumnya. Oh, saya lupa membersihkan. Kita nggak boleh ceroboh guys. Kita bersihkan dulu. Nah, gini jarumnya. Lalu kita pasang jarum seperti ini. Kita pasang lagi. Oke, kita buktikan pukul 12 pas, misalkan 12 pas, pukul 12 pas ya gimana ini, tidak bisa guys. Jadi teori sama sekali teori ini juga salah guys ya. 12 pas itu nggak bisa, malah di sini lebihnya setengah jam, 12.30 untuk senternya ini. Jadi ini nggak bisa juga. Jadi ya teori yang tadi itu berarti salah, teorinya itu salah. Jadi kita bisa membongkar lagi untuk memperbaikinya. Ini biar di pukul 12 garis ini menunjukkan waktu 12. Saya setelkan di tengah kayak gini.
Lalu pada tengah-tengahnya saya copot lagi jarum atau roda yang menunjukkan menit itu ke antara detik 05 ke antara di garis 05 sama 60 tadi guys. Nah di sini saya buka kembali, saya buka kembali kayak gini guys ya. Ya ini sejajar, kita sejajarkan dulu kayaknya tadi mekanismenya kan sama dengan ini ya. Oh ya sama dengan ini knob, di sampingnya knob, jadi kita bisa senterkan dulu sama knob ini. Aduh sebentar guys, sebentar. Jadi teman-teman kalau misalkan tadi salah teorinya, cuma dibalik saja. Jadi di sini pukul 9, senternya ke 12 sama knobnya ini. Jadi kita patokannya adalah dari as knob ini, dan di samping ini itu pukul 11. Kalau misalkan garis tadi kan nggak kelihatan. Jadi saya buat garis saya sejajarkan dengan garis yang seperti ini guys. Jadi saya di sini tuh belajarnya itu bukan berpatokan pada sebuah merek atau brand dan tipe tertentu, tapi mekanisme dari pergerakan jam tangan itu secara global. Jadi misalkan teman-teman belum pernah bongkar ini, belum pernah ini, kita pelajari mekanismenya saja, kita sudah bisa gitu. Kalau kita hafalan berpatokan pada tipe ini, servis yang seperti ini, tipe ini, seperti ini, itu kita harus belajar mengenal banyak tipe. Tapi kalau sudah paham mekanis dari jam tangan itu sendiri, kita bisa menyervisnya meskipun kita belum pernah pegang. Seperti saya juga belum pernah pegang sih. Itu tadi mana tadi 05 tadi mana ini 05. Oh ya ini garis 05 sama 60 ya guys ya. Ini seperti ini ya. Oke. Kita cari dulu mana perumahannya karena di sini nggak kelihatan. Nah seperti ini, kita kencangkan, saya rapatkan dulu. Nah seperti saya bersihkan. Ini teori yang ketiga, mudah-mudahan teori ini bisa. Nah ini pukul 12 pas, waktu menunjukkan pukul 12 pas. Jadi angka 12 di garis ini sejajar dengan garis ini sejajar dengan knob. Oke, kita untuk pembuktiannya kita misalkan langsung saja ke pukul 6 pas, atau ya pukul 6 pas dulu biar tidak bingung. Kita cari pukul 6, waktu yang menunjukkan pukul 6 pas, 6 pas seperti ini. Nah jadi seperti ini guys, teori yang ketiga ini benar. Pukul 6 ini sejajar dengan garis ini, yang berarti menunjukkan pukul 6 pas. Kalau misalkan ada pergerakan kayak gini, pukul 6 lebih 5 menit. Kalau kayak gini gitu, berarti pukul 6 lebih 10 menit. Oke. Jadi garis ini menuju ke sini itu bernilai 5 menit ya, bernilai 5 menit. Jadi kalau misalkan di sini pukul 6 pas, kita nggak ada patokan, cuma menggunakan perkiraan saja karena nggak ada jarum kecil-kecilnya. Pukul 6 pas ini kalau misalkan di sini pukul 6 lebih 3 menit. Kalau sampai sini mentok sini, kalau sampai mentok sini menghadap garis ini, berarti bacanya pukul 6
lebih 5 menit. Kalau menghantam ke sini sedikit 7 menit, dan menghantam garis pas ini 10 menit. Begitu seterusnya guys. Cuma di sini patokannya adalah per garis ini menunjukkan nilai 5 menit gitu. Oke, saya rasa sudah paham guys ya. Langsung saya coba dulu, misalkan lah lagi-lagi nggak apa-apa. Pukul 9 lebih 30, pukul 9 lebih 30. Kayak gini, artinya kalau pukul 9 lebih 30, ini pukul 9 sejajar dengan garis. Saya buat tengah-tengah ini, jadi menghantam garis ini. Pukul 3 lebih 30 seperti ini misalkan. Nah, berarti ini menunjukkan pukul 9 pas, pukul setengah 10 pas atau 9 lebih 30 pas, jadi sejajar dengan garis ini guys. Kalau misalkan saya naikkan sedikit ke sini juga bisa, nanti ketemunya adalah setengah 9 lebih 30 di angka 30 ini. Tapi biar yang center ini saja, itu seharusnya menggunakan garis-garis kayak gini, bukan menunjukkan pada angka, biar untuk mempermudah teman-teman gitu. Kalau tak buat garis di sini, jadi tengahnya garis ini nanti malah menjadi nilai yang teman-teman bingung. Bisa jadi garis sejajar ini bisa saya sejajarkan dengan angka, atau garis sejajar ini saya sejajarkan dengan garis gitu saja. Jadi kayak gini itu bacanya setengah 10 pas. Kalau kayak gini lebih bukan kayak gini, ini lebih setengah 10 lebih dikit gitu. Oke, saya rasa sudah paham. Nanti teman-teman bisa memodifikasi di jarum kayak gitu sendiri penilaiannya gitu. Saya pasang lagi. Saya pasang lagi jarumnya karena jarum ini tidak kelihatan. Oke, apakah mau hidup? Udah hidup guys. Jadi simple seperti itu. Kita bongkar lagi dengan mencari ini ya guys. Tombol knob ini kita bisa menggunakan gigi seperti ini. Ini sebagai membuka knob. Oke, saya pasang kembali. Saya lepas dulu baterainya biar nanti kalau misalkan lama disimpan itu tidak terjadi kebocoran pada baterai guys. Jadi mekanisme dari jam tangan tanpa jarum itu seperti itu cara bacanya. Ini tadi aku nemu jam tangan juga dari jam tangan jadul atau jam tangan tua, itu dia menggunakan sistem tanpa jarum, namun dia ada 2 mesin kayaknya, tadi saya lihat perumahannya. Cuma dari 2 mesin itu menjadi 1 penunjuk waktu. Tetap saja ikutin terus konten saya biar hafal gitu guys. Jadi perlu pemahaman, tidak perlu penghafalan di sini gitu. Nah, kayak di sini juga ini teorinya bagaimana. Ini teorinya kan ini ada banyak kayak gini, banyak sekali jalur knobnya. Teorinya ya kita pada baterai ini ada penutupnya, kita kayak gini. Gunanya untuk apa? Untuk mengancing baterai. Tapi di sini salah guys. Di sini salah. Seharusnya yang dilubangin pada knob ini pada di sini. Soalnya baterainya ini untuk mengunci, perumahan ini untuk mengunci baterai. Jadi ya tak sesuaiin saja. Kita asal-asalan bisa, cuma nanti senternya itu nggak bisa pada baterainya kayaknya ini. Kalau misalkan tak buat gini, ya mending kayak gini lah gitu. Mending kayak gini. Tapi kalau kayak gini itu perumahannya juga tidak bisa guys, tidak bisa masuk. Karena di sini kita bisa menjebol ini kalau misalkan mau biar center, tapi kita di sini sesuaikan sebagaimana dari pabrikannya saja lah gitu. Jadi pada pabrikan ini maksudnya dikasih janggal kayak gini tuh untuk menahan mesin biar tidak copot, bukan menahan baterai. Tapi kalau saya biasanya kayak gini tuh tak arahkan di sini, jadi fungsinya bisa mengganjal baterai dan mesin. Tapi kalau pabrikannya ini dia hanya untuk
mengganjal baterai kalau mengikuti pabrikan kayak gini. Tapi di sini kita akan mengikuti pabrikannya saja. Oke, untuk memasang kayak gini itu ada yang menggunakan press, ada yang kalau bisa dengan tangan ya bisa dengan tangan. Kalau menggunakan alat press ya alat press. Nah, ini menggunakan tangan bisa ya, jadi langsung menggunakan tangan. Udah simple, jam tangan sudah bisa digunakan.